Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita masih melanjutkan perjalanan kita dalam menelusuri silsilah dari Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 1 ayat 4 dan 5. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Saudara, kalimat-kalimat ini mungkin tampak seperti sekedar daftar nama biasa. Tetapi, jika kita memperhatikan baik-baik, di balik nama-nama ini tersimpan kisah kasih karunia yang menembus batas bangsa, latar belakang, dan masa lalu. Hari ini kita bertemu dengan Rahab dan Rut, dua perempuan yang bukan orang Israel. Tetapi Allah tempatkan di garis keturunan Mesias. Saudara, pernah nggak saudara merasa seperti orang luar? Atau kita merasa kita salah tempat? Saat kita datang ke satu perkumpulan, atau mungkin kita datang ke sebuah tempat, sebuah acara, dan kita merasa, kayaknya ini bukan tempat saya deh. Kita merasa kita ini orang luar. Mungkin di tempat kerja, di lingkungan yang baru, atau bahkan di gereja. Ada saat-saatnya kita merasa tidak dianggap, tidak pantas, atau tidak layak untuk diterima. Bayangkan perasaan Rahab, seorang perempuan dari Yeriko, seorang pelacur dari bangsa yang akan dimusnahkan. Atau Rut, seorang Moab, bangsa yang seringkali dianggap musuh Israel. Namun keduanya dipeluk oleh kasih karunia Allah dan dijadikan bagian dari rencana penebusan dunia. Kisah mereka mengingatkan kita, Allah tidak menilai seperti manusia menilai. Ia melihat hati yang percaya, bukan masa lalu yang kelam atau asal kita. Dikatakan Salmon adalah ayah dari Boas, dari Rahab. Boas adalah ayah dari Obed, dari Rut. Nama Rahab muncul pertama kali dalam kisah Yosua. Ia percaya kepada Allah Israel bahkan sebelum bangsa itu menaklukkan kotanya. Ia menyembunyikan para pengintai dan karena imannya, keluarganya diselamatkan. Yosua 2. Iman dari Rahab begitu besar sampai disebut di dalam Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25. Ia bukan diingat karena dosanya, tetapi karena percaya dan taat. Lalu Rut, seorang janda Moab, memilih untuk meninggalkan bangsanya dan berkata kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Rut 1 ayat yang ke-16. Kesetiaannya membawa dia ke Betlehem, di mana ia bertemu dengan Boas. Dan dari merekalah lahir Obed, kakek Daud, leluhur dari Tuhan Yesus. Saudara, dua perempuan ini menjadi lambang kasih karunia Allah yang melampaui tembok bangsa dan status. Di dalam silsilah Yesus, mereka menunjukkan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi siapapun yang percaya kepadanya. Apapun masa lalunya, dari manapun asal setiap kita. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa tidak layak. Karena masa lalu kita, karena kesalahan kita, atau mungkin penolakan dari orang lain.
Namun kisah Rahab dan Rut berkata kepada setiap kita, kasih Allah tidak menolak siapapun yang mau datang dengan iman kepada Allah. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau menyerah dan percaya. Ia bisa memakai siapapun, bahkan orang yang dianggap tidak layak oleh dunia ini, untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, Allah yang menerima Rahab dan Rut juga adalah Allah yang menerima setiap kita hari ini. Kasih karunia-Nya membuka pintu bagi semua bangsa, semua orang, dan semua latar belakang. Jadi jangan biarkan masa lalumu menentukan siapa dirimu. Karena dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh ingat bahwa Engkau menerima setiap kami. Siapapun kami, bagaimanapun masa lalu kami, dari mana asal kami, Engkau menerima kami. Setiap kami yang mau membuka hati kami, percaya kepada Engkau. Tuhan, biarlah masa lalu kami, kegagalan kami tidak menentukan siapa kami. Tapi biarlah kasih karunia-Mu yang menentukan siapa kami. Biarlah kami boleh terus percaya kepada Engkau dan berjalan bersama dengan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kasih karunia Allah tidak mengenal batas. Ia merangkul setiap kita, bahkan yang dianggap terbuang. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini.